Jadi di sini kita mempunyai beberapa pertanyaan yang akan kami wawancarai untuk seputar inventory management yang ada di coffee ini. Kalau boleh tahu, Klasika Cafe ini lokasinya ada di daerah mana ya, Kak? Dan target konsumennya tuh lebih ke kalangan siapa aja gitu? Oke, yang pertama Klasika Coffee ini kan kalau alamatnya ya itu kan di Gang Bima, Marga Satwa, Karan, Gunung Pati, Semarang, Kota Semarang. Yang dimana memang secara geografisnya pun dekat sama kampus gitu, itu terutama kampus UNES. Jadinya oleh karena itu letak geografisnya seperti itu, makanya pun target market kita tentunya dari teman-teman mahasiswa seperti itu. Oke. Oke, Kak, untuk jumlah karyawan di sini tuh ada berapa? Terus pembagian tugasnya tuh seperti apa? Sama jam operasionalnya itu dimulai dari jam berapa aja? Sama shift kerjanya itu di jam apa aja? Oke, yang pertama untuk jumlah karyawan di Klasika ini sementara ini ada 3. Pun juga untuk pembagiannya ini jadi lebih ke shift harian lah. Jadi memang mereka 1 orang per harinya. Dan untuk jam operasional itu sekitar dari jam 4 sampai jam 12 malam seperti itu. Oke, selama mengolah stok bahan bakunya itu kendala apa sih yang sering Kakak alami? Oke, mungkin kita melihat daripada jumlah karyawannya ya. Karyawan Klasika ini kan ada 3 dan memang itu sistemnya shift harian. Jadi memang 1 hari hanya 1 karyawan yang ada gitu loh. Jadi ketika memang stok bahan baku yang menjadi kendala utama, yang pertama adalah karyawannya karena memang karyawan di tempatnya cuma 1. Pun juga untuk backupannya biasanya dari ownernya langsung yang memang menstok bahan bakunya. Ya kendala-kendala seperti itu sih mungkin yang biasanya terjadi. Kemudian, berapa biaya yang dikeluarkan untuk sekali pemesanan bahan baku dan biaya penyimpanannya? Oke, yang pertama untuk pembelian bahan baku karena memang kita langsung datang ke toko, ke distributornya. Jadi hanya untuk biaya transport saja dan memang kalau dikalkulasikan itu sekitar 50.000 lah sekali jalan. Pun juga untuk biaya penyimpanannya karena memang kami menggunakan kulkas ya. Jadi memang masuk ke operation cost listrik. Kalau memang dikalkulasikan pun itu mungkin sekitar 100 perak per piece-nya untuk biaya penyimpanannya seperti itu. Kalau boleh tahu, biasanya berapa lama waktu tunggu bahan datang dan apakah ada stok cadangan yang disiapkan? Oke. Tadi kita melihat dari IOQ-nya ya. Jadi kita menyiapkan 100 sampai 200 untuk bahan baku safe-nya, juga untuk tunggu bahannya kita langsung datang ke tempatnya gitu. Jadi sistem kita tidak menunggu untuk delivery datang ke sini, tapi kita langsung datang ke tempatnya untuk membeli bahan seperti itu. Pun juga kita menyesuaikan dari operasional tokonya seperti itu. Berdasarkan hasil perhitungan, berapa jumlah pemesanan yang paling optimal untuk Klasika Coffee? Oke, berarti secara jumlahnya ya berapa? Kalau kita melihat dari IOQ-nya tadi juga sudah dihitung, memang average pemesanan kita kan 50 piece ya per hari ya. Jadi ketika memang dihitung IOQ-nya untuk berapa order sekali pemesanan itu sekitar 1.200-an pieces. Selanjutnya, pada jumlah stok berapa Klasika Coffee harus melakukan pemesanan ulang agar tidak kehabisan bahan baku? Oke, berarti kalau begitu kita lihat dari ROP-nya ya, melihat bahwa rata-rata average daripada pemesanan hariannya sekitar 50. Jadi berapa stok kita harus memesan produknya ulang itu di 200 piece seperti itu. Jadi ROP-nya itu 200 piece. Oke, jika permintaan meningkat menjadi 70 cup per hari, bagaimana pengaruh terhadap EOQ dan ROP-nya? Oke, yang pertama tentunya pasti merubah ya, berpengaruh ya, karena kan itu tidak melebihi daripada average harian kita. Pun juga ketika memang kita memasukkan ke rumusnya, jadinya EOQ yang berpengaruh yang awalnya itu hanya 1.200-an itu naik jadi 1.400-an. Jadi memang kita harus order sekitar 1.400-an piece seperti itu. Pun juga untuk ROP-nya yang di awalnya kita hanya 200, kita hanya menstok 200 baru kita order. Kali ini pun harus naik karena memang average-nya naik seperti itu. Jadi ketika diangkakan itu ROP-nya berpengaruh menjadi 240 seperti itu. Oke, terus apa pengaruh terhadap ROP jika waktu pembelian bahan baku ternyata stoknya kosong dan harus menunggu 2-4 hari? Oke, sebelum kita bahas ROP,
ketika memang di tempat kita membeli itu stoknya kosong, tentunya kita mencari mitra lain yang memang sudah pernah kita kunjungi sebelumnya, cuma memang dengan harga yang dirasa kurang cocok. Cuman kalau memang mitra ini pun masih belum ada juga stoknya, tentunya kita berpengaruh terhadap ROP, jadi kita harus benar-benar ngepres ROP-nya seminimal mungkin, pun juga nanti berpengaruh kepada EOQ-nya. Jadi ketika memang kita order kembali, jumlah kuantitinya akan lebih tinggi, akan lebih besar seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Classica Coffee mencatat stok dan melakukan pemesanan bahan baku untuk selama ini? Oke, yang pertama untuk pencatatan stoknya kita masih secara manual ya. Jadi memang kita melihat di gudangnya, kita menghitung secara manual. Pun juga untuk cara pembelian stoknya. Jadi kita ketika memang sudah menyentuh titik ROP-nya, maka kita akan beli lagi dan langsung datang ke distributornya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa rata-rata penjualan kopi nira atau kopi bestseller dari coffee shop ini per harinya dan berapa kebutuhan per harinya? Oke, yang pertama untuk berapa jumlah ya produk dari kopi nira yang terjual setiap harinya itu sekitar 30 cup. Itu berarti sekitar 3/5 daripada jumlah penjualan kita per harinya. Pun juga untuk nominalnya HPP dari kopi nira ini per harinya sekitar 300 ribuan untuk 30 cup seperti itu. Baik, terima kasih. Selain metode EOQ dan ROP, apa saran lain untuk memperbaiki sistem pencatatan stok di Classica Coffee? Oke. Kalau kita melihat dari EOQ-nya, kita memasukkan rumus EOQ di Classica Coffee ini adalah 2 DS per H ya, yang dimana D itu jumlah permintaan, ini mah jumlah permintaan dalam setahun Classica ini average-nya adalah 1.500 unit, juga dikali dengan biaya pemesanan S 50.000 per biaya penyimpanan yaitu Rp100. Jadi ketika memang kita kalkulasikan 2 dikali 1.500 dikali 50.000 per 100, jadi hasilnya itu 1.224, yang dimana artinya adalah pemesanan yang paling optimal sekitar 1.224 unit per pemesanan. Juga kalau kita melihat dari ROP-nya atau reorder point-nya ya, yang dimana rumusnya adalah D kali L plus SS, kita masukkan ke dalam Classica ini, yang dimana jika kita angkakan yaitu ROP-nya 50 kali 2 plus 100, yang dimana hasilnya 200, yang berarti bahwa pemesanan ulang harus selalu dilakukan ketika stok itu tersisa 200 pieces seperti itu. Lalu, apa manfaat utama yang bisa didapat jika Classica Coffee menerapkan sistem persediaan yang lebih terstruktur? Oke, ketika kita menerapkan sistem yang lebih terstruktur untuk ROP-nya juga EOQ-nya, tentunya jadi kita bisa mengestimasikan juga mengkalkulasikan kapan kita harus restock barang, juga kapan kita harus melihat stok di gudang seperti itu.